Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Saya menyambut Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada pada episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita akan mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan dan ingin kembali ke episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi semuakitabsuci.com. Dalam program ini, dalam episode-episode yang sebelumnya, kita telah mempelajari surat 2 Petrus, salah satu surat kolektif dalam Perjanjian Baru, dan kita telah sampai pada pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan mempelajari tentang kemurtatan dan guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Siapakah mereka dan apa saja lingkaran pengaruh mereka, guru-guru palsu, dan apa penghakiman mereka yang akan datang? Dalam episode hari ini kita akan banyak berbicara tentang karakteristik dan sifat-sifat dari guru-guru palsu agar setiap orang diperingatkan dari mereka. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Elia Kirolos. Selamat datang, Saudara Elia. Selamat datang, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya akan membaca ayat 13-20 dan kembali kepada Anda untuk bertanya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ayat 13 masih tetap dalam konteks tentang guru-guru palsu. Dan dikatakan dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka, berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mohon jelaskan tentang paragraf pembicaraan tentang guru-guru palsu ini, dan lingkaran pengaruh mereka, karakteristik mereka, kebodohan, dan juga amoralitas mereka. Betapa saya bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya bagaikan cermin dan cahaya. Firman-Nya adalah obor bagi kita yang menyingkapkan rahasia kegelapan. Guru-guru palsu ini yang menyesatkan banyak orang dan Alkitab menegaskan etika moral mereka. Dan Alkitab ingin memberitahu kita bahwa ketika kita mendengarkan seseorang, ia mungkin memberikan ceramah yang luar biasa, tapi bagi saya sangat indah memperhatikan kehidupan dan juga perilakunya. Alkitab mendorong kita sebagai orang percaya sejati untuk tidak hanya menjalani firman, tetapi hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Karakteristik pertama yang mereka tunjukkan, Alkitab berkata tentang mereka. Hal pertama bahwa mereka dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka akan hidup dan melakukan, mencela, serta memfitnah, tapi mereka akan terhindar dari hukuman yang telah kita baca dalam episode sebelumnya, bahwa kebinasaan tidak akan tertunda, namun mereka harus menuai apa yang mereka tabur. Dan Alkitab, bahkan ketika berbicara kepada kita tentang kerusakan moral, dalam surat Roma pasal yang pertama, Alkitab mengatakan tentang orang-orang jahat yang jauh dari Tuhan. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk keselamatan mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Hal pertama akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Namun hal kedua dikatakan tentang mereka dalam Alkitab, berfoya-foya pada siang hari dan perhitungan mereka salah. Dianggap sebagai kenikmatan. Mereka anggap kenikmatan. Mereka mengira bahwa hanya karena mereka senang berbuat dosa untuk waktu yang singkat, itulah sesuatu yang terus-menerus mereka lakukan. Dan mereka lupa apa yang dikatakan Alkitab mengenai orang kaya yang bodoh yang mengira bahwa ia akan berumur panjang. Dan berkata pada diri sendiri, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Dan Tuhan berkata kepada mereka, padahal ini juga bukan diambil daripadamu. Mereka melakukan perhitungan yang salah. Berfoya-foya pada siang hari, yang anggap kenikmatan. Tapi kita berkata tentang mereka, ia adalah kotoran dan noda. Bukan mereka penuh cacat dan noda. Tidak. Mereka adalah kotoran dan noda. Itu adalah kata makin terkonsentrasi. Mereka mengubah sebuah tempat jadi tidak suci. Tepat, dan dia berbicara tentang pengaruh mereka. Pengaruh moral dan etika yang mengerikan, kotoran dan noda. Penyakit itu menular dan semua orang sekitar mereka akan terkena penyakit itu. Alkitab juga mengatakan tentang penyakit itu. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka hidup dan tipu daya, dan mereka berkata, adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Kita telah mencoba Tuhan dan apa yang telah kita lakukan, kita telah bertahan. Ya, berfoya-foya pada siang hari. Kesombongan mereka telah menipu mereka. Mereka menipu diri mereka sendiri dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menghadapi penghukuman. Namun Alkitab juga mengatakan kata yang keras jika Anda mengizinkan saya menambahkannya. Silakan. Dan juga mata mereka penuh nafsu jinah, jamu berbuat dosa. Tidak hanya bahwa mereka adalah kotor dan bernoda, tapi mata mereka penuh nafsu jinah. Mereka berada di hari raya orang-orang beriman yang bodoh. Persekutuan kasih. Persekutuan kasih di antara orang beriman, tapi mereka memasukinya untuk melakukan segala macam kejahatan. Sayangnya mata mereka berkeliaran di sana-sini, bertujuan untuk melihat dosa dan perzinahan, bernafsu terhadap wanita, dan gadis-gadis orang lain. Mereka menghina para wanita. Dosa-dosa tidak etis yang mengerikan, saudara Mata ayat. penuh dengan perzinahan ini adalah ungkapan yang sangat jujur. Penuh dengan perzinahan. Kristus berkata setiap orang yang mana perempuan setelah menginginkannya sudah berzinah. Bukan hanya melihat, bukan hanya berzinah, tapi mata yang menyebabkan kerusakan dan terlalu banyak nafsu. Dari ayat ini mengatakan berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan. Artinya orang yang ingin berbuat jahat. Dan kejahatan menunggu malam hari. Dalam kegelapan. Untuk melakukan perbuatan asusila. Tapi kalau sudah mencapai keadaan amoralitas yang tidak peduli orang lain melihatnya, ia melakukan perbuatan asusila di siang hari, di tengah hari. Orang ini telah mengeluarkan Tuhan dari perhitungannya dan mengeluarkan manusia dari perhitungannya. Tentang orang-orang itu ia berkata, berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka senang melakukan kejahatan di siang hari. Mereka tidak pernah merasa malu. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Mereka harus dikutuk. Izinkan saya untuk melanjutkan dengan karakteristik lainnya. Alkitab berkata mereka memikat orang-orang yang lemah. Dalam hal ini bukan saja amoralitas mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga ingin untuk membodohi orang-orang di sekitar mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memiliki kekuatannya. Satu lagi, karakteristik terakhir Alkitab berkata tentang mereka, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah profesional. Benar. Seperti atlet olimpiade yang berlatih untuk mencapai tujuan. Mereka terlatih melatih diri mereka sendiri, bagaimana mereka keuntungan yang buruk dan melayani dengan firman. Mereka adalah anak terkutuk. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Bileam adalah salah satu contoh tokoh misterius dalam Alkitab. Beberapa sarjana mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling aneh di dalam Alkitab. Bileam disebutkan dalam 3 dari kitab penutup dalam Perjanjian Baru. Dalam surat Petrus kedua, kita membaca kalimat Jalan Bileam.
Dan di dalam kitab Yudas kita membaca kalimat kesesatan Bileam. Kita juga membaca dalam kitab Wahyu tentang ajaran Bileam. Masing-masing berbeda satu sama lain. Apa yang dimaksud dengan jalan Bileam? Rasul Petrus berkata, Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat, sebab Bileam tahu bahwa ia tidak boleh pergi bernubuat melawan umat pada zaman dahulu. Tetapi ia mencintai upah yang dibayarkan baginya. Itulah mengapa jalan Bileam adalah keserakahan, yang akan menuntun seseorang untuk melakukan sesuatu yang hina demi keuntungan pribadi. Jalan Bileam adalah keserakahan. Semoga Tuhan menolong kita dan melindungi kita dari hawa nafsu keserakahan. Dalam ayat 15 kita membaca, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita ingin tahu siapa Bileam putra Beor dan apa yang telah dilakukannya. Saya Silakan. suka ungkapan ini, mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti jalan itu. Saudara, ayat hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Dan firman yang diwahyukan, dan ada banyak jalan yang tampaknya benar bagi seseorang. Jadi kekristenan dan Alkitab bukanlah jalan yang menuntun kepada Tuhan. Kekristenan menghadirkan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Silakan. Salah satu cara yang menyesatkan ini adalah cara seorang pria bernama Bileam. Sekolah Bileam. Sekolah Bileam. Filsafat Bileam, kebijakan Bileam. Apa yang Bileam lakukan? Bileam adalah seorang pria. Namanya adalah Bileam putra Basur, putra Beor. Dan arti namanya adalah sang pemakan. Dan dia benar-benar seorang pelahap. Dan para nabi palsu atau guru-guru palsu adalah pelahap. Mereka tidak memiliki belas kasihan terhadap kawanan domba, mereka ingin melihatnya binasa. Orang ini dipanggil oleh Balak, Raja Moab, yang berkata kepadanya, aku telah mengetahui bahwa suatu bangsa yang datang dari Mesir, dan mereka adalah umat Allah. Datang dan kutuklah mereka untukku, karena mereka yang kau kutuk akan dikutuk jika mereka diberkati pada awalnya. Ambil upahmu. Tuhan menyuruhnya untuk tidak pergi. Tetapi hati yang beridih, dia ingin pergi. Jadi Tuhan berkata kepadanya, pergilah, dan pada akhirnya, hanya apa yang akan kukatakan kepadamu yang akan kau katakan. Tetapi tujuan pertama dan terakhirnya adalah untuk mengambil upah ilmu sihir, untuk mengambil karunia ilmu sihir. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh orang-orang Tuhan. Dan Alkitab, para penulis perjanjian baru berbicara kepada kita tentang 3 hal ketika menyangkut Bileam, saudara, ayat. Ya, silakan. Hal pertama, jalan Bileam. Iya. Hal kedua adalah kesalahan Bileam. Dan hal ketiga adalah pengajaran Bileam. Di sini kita membaca tentang jalan Bileam. Ya, dalam surat Yudas kita baca tentang kesalahan Bileam. Dalam kitab pasal 2 kita baca tentang pengajaran Bileam. Apa jalan Bileam? Itu adalah eksploitasi. Sesuatu milik Tuhan untuk mendapatkan uang. Menghasilkan uang dari pelayanan. Keuntungan yang buruk, inilah jalannya. Dan ada orang-orang yang memanfaatkan hal Tuhan dan penyembahan pada Tuhan. Semuanya untuk keuntungan finansial, roti dan ikan, atau keuntungan yang tidak bermoral atau mendapatkan ketenaran dan harga diri. Kiranya Tuhan mengasihi kita dan menjauhkan kita dari jalan Bileam. Hal kedua adalah kesalahan Bileam. Kesalahan Bileam ketika ia berhasil menyesatkan umat Allah melalui perintah yang diberikannya kepada Raja Balak, Raja Moab. Bagaimana membuat umat itu berzina dengan gadis-gadis Moab. Ada juga pengajaran. Jadi ini bukan ide yang dikatakan Bileam, ini adalah ajaran. Mungkin dia juga memberi mereka bukti. Dan mungkin dia memberitahu mereka beberapa ungkapan yang mungkin terdengar alkitabiah. Dan hari ini para guru palsu ketika mereka membenarkan kenajisan, ketika mereka membenarkan perceraian, dan mereka membenarkan perzinahan dan membenarkan pencurian. Saya berani mengatakan, walaupun saya takut mengatakannya, mereka bahkan mungkin menggunakan beberapa ungkapan dari Alkitab. Mengambil bagian dari sebuah ayat seperti yang dilakukan iblis ketika dia ingin mencobai Kristus, dan dia mengambil bagian dari sebuah ayat dari Mazmur 91. Tapi hasilnya adalah bahwa Alkitab berkata tentang mereka, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan jahat. Wewenang Tuhan bahkan atas binatang yang tidak berbicara. Maka ia menggunakan istilah
Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia. Terkadang, beberapa orang menghina peran dari keledai. Dalam menegur Bileam, mengatakan mungkinkah seorang keledai dapat berbicara dengan suara manusia? Jika kita menyingkirkan otoritas Tuhan dari kejadian ini, maka mereka berhak melakukan ini. Iya. Namun, apakah ada Yang mustahil sesuatu bagi yang Tuhan? mustahil bagi Tuhan? Kita tidak hanya melihat otoritas Tuhan di dalamnya, tetapi kita juga melihat betapa rendahnya orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita telah membaca sebelumnya bahwa tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Benar? Tapi kita melihat dalam ayat ini, benar seperti yang Anda katakan bahwa ini adalah otoritas Tuhan atas binatang laut, maka atas penentuan Di Tuhan atas tanaman? datanglah seekor ikan besar dan seayam jantan untuk membuatnya berkokok pada waktu tertentu guna mengingatkan Petrus. Dan apakah sulit bagi Tuhan untuk membuka mulut seekor binatang? Namun kita juga melihatnya. Saudara, ayat apa kita lihat? Betapa rendahnya tingkat orang-orang yang jauh dari Tuhan. Keledai melihat malaikat Tuhan dan duduk di pinggir jalan dan tidak mau bergerak. Dan Nabi, ahli sihir, tidak mau melihat malaikat Tuhan. Mana yang lebih baik dari keduanya? Namun juga ketika Anda melihat keledai dan betapa sopannya ia berbicara, dan ia dan betapa buruk dan kasarnya ia berbicara, dikatakan, bukankah aku keledaimu? Apakah aku bisa melakukan ini padamu? Dan orang itu mengatakan bahwa aku memiliki pedang, aku akan membunuhmu. Itu menegurnya. Itu menegurnya. Alkitab berkata itu dan mencegah kebebalan Nabi itu. Kata kebodohan berarti kebebalan. Dia serakah. Dia ingin dalam kerusakan moralitasnya untuk mempercepat agar menerima upah ketidakbenaran. Keledai mencoba untuk menghentikan kegilaan Nabi ini. Izinkan saya untuk sedikit kembali untuk memikat jiwa-jiwa yang tidak teguh dalam ayat ke-14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Jadi, mereka menipu, memikat jiwa. Itulah ungkapan dalam bahasa Yunani yang berbicara tentang bagaimana seorang nelayan menangkap ikan melalui umpannya. Ia tidak akan terang-terangan mendatangi ikan untuk menyambarnya, tapi ia memberinya umpan. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang memikat. Ikan akan memakan umpan itu agar bisa keluar lagi nantinya. Apa yang dapat ditawarkan oleh guru-guru palsu kepada orang banyak sebagai umpan, sehingga orang banyak akan mendatangi mereka dan kemudian kaki mereka akan terjerat. Umpan apa yang mereka tawarkan? Saya kira masalah di sini terkait dengan mata. Mereka kemungkinan besar akan mendatangi gadis-gadis dan wanita-wanita bodoh, sama seperti yang dikatakan Rasul kepada Timotius juga tentang karakteristik dari orang-orang pada akhir zaman. Mereka menyelundup ke rumah orang lain dan menjadi perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai dengan berbagai-bagai nafsu. Perempuan muda seolah-olah dengan kata-kata manis dan perkataan manis mereka menipu hati orang yang damai dan menunjukkan perasaan dan emosi serta kata-kata manis, dan orang-orang terutama gadis-gadis dan wanita-wanita sederhana akan tertipu dengan kata-kata emosi dan perasaan. Dan semoga Tuhan menyertaimu, kita akan melakukan ini dan itu, dan mereka pun tertipu. Mereka tertipu, mereka memikat orang-orang yang lemah, Orang lemah. namun mereka yang teguh dalam kebenaran Benar. ilahi dan pelayanan pada Tuhan dapat membedakan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ia menjelaskan tentang mereka, mungkin Yudas juga mengulang penjelasan ini. Ya. Mereka bagi awan tak berair, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Mohon jelaskan maksud karakter ini. Ya, pertama mereka bagikan sumur. Sumur itu seharusnya membawa air. Sumur itu tidak berair. Sumur itu kosong. Benar? Seolah mereka ingin berkata, kami akan membawakanmu bintang-bintang di langit. Kami akan membawakanmu segalanya. Kami akan membawakanmu Tuhan kami. Kami akan selalu membawakanmu berkat dan membawamu. Namun, kenyataannya mereka tidak membawa apapun. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang berkata tentang dirinya, barang siapa menginginkan air, biarlah ia datang kepadaku. Dalam Yohanes 7, barang siapa haus, baiklah ia datang padaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir, apakah itu? Aliran. Aliran air hidup. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Mereka mengucapkan ungkapan. Mereka mengucapkan kata-kata, oh saudara, Bergaung. ungkapan yang bergema. Kefasihan. Rasa saya sebagai seorang pendeta tidak dapat diucapkan. Iya. Dan mereka membuat hubungan tentang kata-kata, sehingga suatu kali seorang bernama Todas, ya 400 orang mengikutinya. Dia memikat mereka. Benar? Dia memikat mereka. Mereka tertarik untuk mengikutinya. Mengatakan dirinya sendirinya bahwa dia adalah sesuatu. Izinkan saya mengulangi kata-kata yang sama lagi. Seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan
taufan. Ini adalah dua hal. Yudas melanjutkan dengan tema yang sama dalam surat Yudas Membuat andalan. pasal 1 ayat 12 dan 13 berkata, mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair lalu tertiup angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagikan bintang-bintang Kegelapan yang yang baginya kekal. telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bayangkan ada sumur yang harusnya berisi air itu firman Tuhan. Air dalam Alkitab melambangkan firman Tuhan. Orang-orang yang harusnya menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, tetapi mereka tidak memiliki firman Tuhan. Guru-guru harusnya mengajarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki firman Tuhan. Mereka memiliki cerita dan filosofi. Mereka memiliki semua cerita kecuali firman Tuhan. Berdiri di belakang mimbar, berbicara kepada orang-orang tentang Awan apa tanpa saja, air, kecuali sumur firman tanpa Tuhan. air. Sumur yang tidak memiliki air itu adalah firman Allah. Awan yang harusnya menurunkan hujan, tetapi tidak mengandung hujan, karena awan itu menutupi matahari. Awan tanpa air yang dibawa oleh angin, ataupun roh jahat yang Adalah roh menggerakkannya. jahat. Saya ingat yang dikatakan Salomo dalam kitab Pengkhotbah, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Awan yang penuh air membawa air turun ke bumi, awan yang tidak mengandung air menyembunyikan matahari. Guru-guru palsu adalah awan-awan tanpa air. Mereka tidak mengandung air, mereka mengaburkan matahari, Ya. mereka mengaburkan Kristus. Tetapi awan-awan yang adalah hamba-hamba yang setia, yang memiliki firman Allah, selama ada firman Tuhan, Mereka maka menuangkan hujan air ke atas itu bumi. dicurahkannya. Mereka menuangkannya ke atas bumi. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 18 berkata sebab mereka mengucapkan kata yang congkak dan hampa yang mempergunakan hawa, nafsu, cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepas diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Apa yang dimaksud dengan ini? Silakan. Itu salah satu ayat yang indah dan sulit. Guru-guru palsu itu mengatakan kalimat-kalimat yang menggema. Dan mereka memberikan janji yang mengagumkan tetapi palsu kepada orang-orang. Tetapi pada saat yang sama, mereka memberikan izin dan pembenaran kepada orang-orang untuk hidup dalam kenajisan dan kerusakan dengan mengatakan, tidak masalah kamu terpaksa melakukan ini. Mereka membantu orang-orang dan memperkuat hati nurani mereka agar hidup dalam dosa dan kerusakan, terutama jenis orang tertentu yang Alkitab katakan orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Jadi ada orang yang hidup dalam kesalahan. Tetapi pada suatu waktu mereka memutuskan bahwa setelah mereka tersentuh oleh firman Tuhan, dan mereka suka menjauh dari dosa, tetapi mereka diperbudak oleh dosa karena mereka belum menerima kodak ilahi yang baru. Orang ini menginginkan sesuatu yang akan memenangkan hati nuraninya dan membuat mati rasa. Berikan saya sesuatu yang akan buat hati nurani saya mati rasa agar saya dapat hidup dalam kejahatan dan dosa. Jadi mereka menemukan guru-guru palsu yang akan beri mereka izin dan pembenaran untuk hidup dalam dosa sebagaimana yang mereka inginkan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Tapi mereka yang menjanjikan kebebasan, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba dari orang itu. Mereka yang menyatakan kebebasan, sebenarnya mereka sendirilah yang diperbudak. Mohon jelaskan, dia yang kehilangan, tidak dapat memberikannya. Mohon jelaskan bagian ini. Berapa kali surat kabar atau saluran satelit khususnya di barat telah menunjukkan kepada kita banyak skandal dari beberapa orang religius. Mereka mengajar dan berbicara. Namun sayangnya mereka tidak bebas. Dan karena mereka tidak diselamatkan, mereka Iya. tidak mengajarkan orang-orang jalan kebebasan yang sejati. Tapi Benar. seperti yang dikatakan ayat ini, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, kata-kata yang beresonansi dan kata-kata yang tidak diperhitungkan dengan baik. Katakan apapun yang Anda inginkan, kami akan melakukan ini dan itu, dan ini dan itu, dan akan terjadi. Tapi mereka adalah guru-guru palsu, mereka tidak mengalami keselamatan Kristus. Mungkin ada guru-guru palsu yang belum mengalami keselamatan Kristus. Mungkin ada orang-orang yang di belakang mimbar belum mengalami keselamatan. Mungkinkah ada pemimpin agama yang punya pengikut dan belum mengalami keselamatan Kristus? Sama seperti Tuhan Yesus Kristus memiliki hamba-hamba yang sejati, Satan juga memiliki hamba-hambanya yang ia gunakan dalam lingkungan Kristen. Benar. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Benar.
Tuhan Yesus Kristus berkata demikian. Dia berkata pada hari terakhir mereka akan datang kepadaku dan berkata padaku, bukankah kami berbuat nabi namamu dan mujizat dari namamu dan mengadakan banyak mujizat dari namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku. Bukan kamu yang melakukan mujizat, tapi nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kualifikasi pertama untuk pelayanan bagi umat Tuhan sebelum belajar dan berlatih dan sebelum apapun adalah agar orang tersebut dilahirkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah dan memiliki sifat Allah. Dia juga memiliki kehidupan Allah, memiliki Roh Kudus, dan memiliki karunia yang diberikan kepadanya bukan oleh umat. Umat tidak memberikan karunia. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Allah Bapa memberikan karunia yang memampukan hambanya untuk melayani. Selain ini, tidak seorang pun dapat berbicara atas nama Tuhan kepada umat. Barang siapa mengajar atas nama Tuhan harus dilahirkan dari Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Dilengkapi dengan bakat dari Tuhan untuk berbicara kepada umat Allah. Ayat berikutnya sangat berbahaya. Karena ayat 20 berkata, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaannya akan lebih buruk daripada yang semula. Ini tentang sekelompok orang yang punya pengetahuan, tetapi ia berkata, maka akhirnya keadaannya lebih buruk daripada yang semula. Atau izinkan saya berkata, mereka tahu tetapi mereka binasa. Izinkan saya berkata binasa meskipun memiliki pengetahuan. Ajaran sesat tentang keselamatan melalui pengetahuan. Atau sebut saja apapun sesuka Anda. Mohon peringati kami tentang topik ini. Ya, mereka memiliki pengetahuan. Beberapa guru yang pemimpin agama memiliki banyak pengetahuan. Mereka mengambil beberapa kursus dan gelar. Ya, itu mungkin. Itu sangat mudah. Tetapi mereka tidak menerima kelahiran baru dan kodrat ilahi. Jadi itu pengetahuan kepala. Itu pengetahuan kepala. Alkitab berkata tentang hal ini dalam kitab Ibrani pasal 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Perceraian terjadi tapi dengan pengetahuan kepala. Tapi setelah mereka mengetahuinya, mereka masih dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Mereka tidak bebas darinya. Jadi apa hasilnya? Alkitab berkata, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Sama seperti Tuhan berbicara tentang rumah yang dihiasi dan dibersihkan. Di mana roh jahat keluar dan kembali mendapati rumah itu kosong. Maka roh itu kembali dengan 7 orang lainnya dan akhirnya orang ini lebih buruk daripada awalnya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati Anda. Kita telah di akhir episode dan kita akan lanjutkan pembicaraan kita di episode selanjutnya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, Alkitab memperingatkan kita, Alkitab firman Tuhan yang benar, memperingatkan kita dalam episode hari ini tentang lingkaran guru-guru palsu dan beberapa karakteristik mereka, dan Rasul Yudas menambahkan karakteristik mereka bahwa mereka adalah awan tanpa air. Bintang-bintang hilang. Sungguh aneh, peran bintang-bintang adalah untuk menuntun para gembala dalam kegelapan malam. Namun, ketika sebuah bintang tidak punya kemampuan menuntun, ia sendiri menjadi hilang. Bintang-bintang, iya bintang-bintang. Guru-guru palsu menjadi bintang. Guru-guru palsu telah memenuhi halaman dan mereka menjadi bintang-bintang, tetapi bukan menuntun orang-orang kepada Yesus Kristus. Mereka mengaburkan Kristus. Seperti awan, mereka mengaburkan Kristus dan mereka menjadi pemimpin. Dalam adegan itu, mereka tersesat dan juga menyesatkan banyak orang. Pemirsa terkasih, jangan mengikuti siapapun. Kita sering mengatakan dalam episode-episode ini, dan kita akan terus mengatakannya, carilah Kristus di dalam Alkitab. Jika ada guru yang memberitahu Anda ajaran apapun, bandingkan apa yang dikatakannya dengan Alkitab. Pergilah ke Alkitab, suatu gagasan yang tegas. Pastikan semua yang disampaikan kepada Anda di mimbar, dan bandingkan dengan firman Tuhan. Jika itu ada dalam firman Tuhan, terimalah. Jika tidak ada dalam firman Tuhan, tolak itu. Kehidupan dari dalam Anda lebih penting daripada pengikut tokoh terkenal ataupun guru-guru palsu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.